Ya guys, setelah miliaran tahun lamanya, akhirnya kita membahas sang pencuri sihir lagi. By the way, maaf banget ya guys ya karena baru sempat upload lagi. Dan bagi yang nggak tahu, saya tuh bisa dibilang lagi mudik nih beberapa hari ini, lebih tepatnya seminggu deh kalau nggak salah. Dan saat di perjalanan pulang dari mudiknya, ini ada pencarian mayat. Saya malah ketahan di perjalanan karena ada beberapa kejadian mistis gimana gitu. Pokoknya ngeri dah. By the way, yang mau saya ceritain kejadiannya bisa di komen. Ya kali kalian mau dengar ya kan bacotan saya tentang cerita-cerita mistis yang saya alamin sendiri gitu. So, gak usah bacot lagi. Langsung aja yuk, kita mulai. Di episode sebelumnya, sang MC kita Yetian menolong seorang cewek bernama Yuling yang dalam bahaya karena mengambil harta karun di danau kematian. Tapi karena kondisi Yuling yang memburuk dan sang kakek yang berkorban mati demi menyelamatkan Yuling, Yetian yang tanggap kemudian langsung membawa Yuling ke sebuah gua untuk menyelamatkannya dan menyelamatkan dia dari kejaran para monster yang mengejar mereka saat itu. Tapi tak disangka, Yetian menjadi nakal dan mencoba menghapus tanda cantik milik Yuling, yang ternyata bukanlah tanda yang dia buat-buat. Cerita kemudian berlanjut beberapa jam kemudian di gua itu. Dalam situasi ini, Yetian kebingungan dan tentu saja khawatir kenapa Yuling belum saja sadar hingga sekarang. Tapi, Yetian terus menunggu agar Yuling sadar. Namun secara tiba-tiba, Yuling pun mulai siuman dan membuka matanya. Dan itu membuat Yetian terkejut. Karena Yuling baru saja sadar karena kehabisan mana, tentu saja dia masih sedikit pusing yang mungkin disebabkan juga karena penggunaan teknik rahasia keluarga mereka. Yuling sontak langsung sedikit merasa aneh karena Yetian ada di tempat ini. Tapi, di samping itu semua, Yuling berterima kasih karena Yetian telah menyelamatkan hidupnya. Di sini, Yetian tentu saja tak terlalu mempermasalahkan hal itu. Yuling pun mengembalikan jaket milik Yetian yang dia pakai untuk menghangatkan dirinya. Yuling yang melihat Yetian kemudian menjadi semakin sangat tertarik karena Yetian berani datang ke zona berbahaya ini sendirian. Karena itu, dia semakin ingin agar Yetian bergabung dengan pavilion seni bela dirinya. Tak lama kemudian, Yuling pun mengeluarkan sebuah batu bercahaya karena keadaan di dalam gua saat itu sangatlah gelap. Tiba-tiba, Yetian pun terkejut karena sinar batu itu sangatlah terang. Sontak, karena reaksi Yetian itu, Yuling pun tertawa saat itu juga. Yuling kemudian menjelaskan kalau batu ini merupakan batu yang menyimpan cahaya yang bisa digunakan sebagai lentera di dalam gelap. Tak hanya mengeluarkan batu tadi, Yuling juga mengeluarkan sebuah ramuan penyembuh dari udara kosong yang tentu saja langsung membuat Yetian bertanya-tanya cara Yuling melakukannya. Yuling kemudian berkata kalau dia akan menjelaskannya setelah dia minum dan menyerap ramuan ini dulu. Dan tanpa banyak bacot, Yuling pun meminum ramuan itu dan memulai penyerapan. Sementara itu, Yetian menduga kalau kemampuan Yuling itu merupakan bakat ruang. Tapi, dia sangat heran karena di antara semua bakat Yuling yang dia lihat, Yetian tidak ada melihat suatu keterangan kalau Yuling ini memiliki bakat ruang. Setelah menyelesaikan penyerapannya, Yuling kemudian langsung menendang Yetian untuk membangunkannya karena saat itu Yetian sedang tidur. Yetian tentu saja langsung kaget dan langsung bangun karena perbuatan tidak sopan Yuling. Yuling lalu menatap Yetian dan berkata kalau dia akan memberitahukan mengenai yang dia lihat tadi atau Yetian lihat tadi. Dengan cepat, Yuling pun kemudian mengambil kotak harta karun yang dia bawa tadi dan juga mengeluarkan sebuah kantung yang mempunyai lambang pavilion di mana Yuling berasal. Dan simsalabim abrakadabra, kotak harta karun itu kemudian secara ajaib masuk ke dalam kantong milik Yuling dengan sangat mulus dan tanpa hambatan. Dengan cepat, Yetian pun menyadari kalau itu bukanlah bakat ruang,
melainkan kantong penyimpanan ruang. Sontak, Yuling kemudian langsung menawarkan, apakah Ye Tian ingin memiliki ini juga? Yuling berkata kalau itu gampang saja. Ye Tian pasti akan mendapatkan kantong ruang ini jika dia bergabung dengan pavilium seni bela diri mereka. Tapi dengan tiba-tiba, Ye Tian pun berjalan menjauh dan berkata kalau dia ingin tidur saja. Yang tentu saja langsung membuat Yuling langsung jengkel karena perilaku Ye Tian padanya. Karena itu, dia pun berjanji suatu saat nanti akan membuat Ye Tian masuk ke dalam pavilium seni bela diri mereka. Di sisi lain, Ye Tian berpikir kalau penyimpanan ruang dan juga ramuan pemulihan apapun itu tidak akan berguna padanya setelah dia mengambil bakat ruang dan bakat pemulihan secara bersamaan. Malam pun berlalu dengan cepat, dan sampailah kita di keesokan harinya. Kemudian, terlihatlah Ye Tian yang bangun dari tidurnya, yang nampaknya sangatlah nyenyak. Tapi, dia sadar kalau Yuling ternyata sudah pergi dari situ. Tapi, dia merasa aneh dengan kotak merah yang ada di pojokan gua itu, yang diketahuinya tak ada sebelumnya. Sontak, karena penasaran, Ye Tian pun membuka kotak merah itu, dan dia langsung sangat-sangat kaget, karena yang ada di dalam kotak tersebut adalah teknik penempaan energi yuan tingkat menengah, 10 darah monster tingkat atas, dan uang yang berjumlah 10 juta yuan. Tiba-tiba, Ye Tian pun sadar kalau ini pasti pemberian Yuling untuknya. Dan karena itu, Ye Tian kemudian tersenyum dan berterima kasih di dalam hatinya. Karena dengan semua bahan ini, dirinya bisa langsung melompat ke tingkat seniman bela diri elit. Karena adanya bahan-bahan untuk berkultivasi, Ye Tian memutuskan untuk menerobos ke ranah seniman bela diri elit dulu. Kemudian dia akan mengambil bakat milik ubur-ubur keabadian. Scene kemudian berpindah 4 bulan kemudian, tepatnya di gua tempat Ye Tian berkultivasi. Ye Tian berkultivasi selama 4 bulan di dalam gua itu, menggunakan bahan-bahan berupa darah monster, pemberian dari Yuling. Dan dengan tiba-tiba, halilintar pun menyambar tempat tersebut, yang menandakan bahwa Ye Tian telah berhasil menerobos ke ranah seniman bela diri elit. Dan karena dirinya sudah berhasil menembus karena itu, dia pun langsung memulai perburuannya untuk mencari sang ubur-ubur keabadian. Cerita pun berlanjut pada Ye Tian yang menemukan banyak kuburan tak jauh dari danau kematian. Ye Tian yakin kalau semua kuburan ini dibuat oleh Yuling. Dan karena menyadari hal itu, Ye Tian yakin kalau Yuling merupakan orang yang sangat berhati lembut, walaupun dia tak dapat mengekspresikannya. Tapi tiba-tiba, Ye Tian kemudian terdistract akan sesuatu yang ternyata adalah payung yang digunakan oleh tetua yang menyelamatkan Yuling dari monster besar di danau ini. Karena penasaran, Ye Tian pun mengambil dan membuka payung misterius tersebut. Dan tiba-tiba, payung itu pun membungkus dirinya dengan sebuah gelembung raksasa yang menghentikan air untuk masuk ke dalam. Ye Tian yang sementara melayang saat itu kemudian terkagum-kagum dengan kehebatan payung tersebut. Sontak, dengan tiba-tiba Ye Tian sadar akan satu hal, bahwa payung ini bisa memudahkan dirinya untuk menyelam di dalam danau kematian tersebut. Sontak, tanpa banyak bacot, Ye Tian pun masuk ke dalam danau kematian itu dan langsung memulai pencariannya. Sesampainya di dalam air, benar saja, payung itu benar-benar mencegah Ye Tian basah dan bahkan membuat dirinya dapat bergerak dengan lebih leluasa di dalam air. Tapi tiba-tiba, Ye Tian kemudian melihat sebuah layar status dari kejauhan. Setelah dia melihatnya dengan baik-baik, ternyata itu merupakan layar status milik monster tingkat menengah yang bernama gurita harimau. Sontak, dengan sangat tiba-tiba, binatang buas tersebut langsung muncul di samping Ye Tian saat itu juga. Tentu saja Ye Tian sangat ketakutan, tapi untung saja binatang buas tersebut tak menyadari keberadaan Ye Tian, karena saat itu Ye Tian sedang menggunakan bakat bayangan miliknya. Dan sebelum monster ini menyadarinya, Ye Tian pun menyelam lebih dan lebih dalam lagi. Beberapa saat kemudian, Ye Tian pun akhirnya sampai ke dasar danau tersebut.
By the way, saya bingung nih, yang dimaksud di sini gurita keabadian atau ubur-ubur keabadian? Soalnya saya ambilnya yang versi bahasa Inggris, jadi maaf ya kalau agak keliru, dan juga di raw-nya saya lihat gitu beda-beda gitu loh namanya. Dan di versi Indonesia juga beda-beda namanya. Jadi saya putuskan buat pakai ubur-ubur keabadian gitu loh. Oke, lanjut. Di situasi ini, Yetian bertanya-tanya, apa benar di sini merupakan tempat ubur-ubur keabadian? Di sisi lain, Yetian tidak sadar sesuatu mendekat ke arahnya. Tapi untung saja, dia dapat menghindari serangan monster itu dengan refleks yang sangat bagus miliknya. Ya walaupun dia agak kesusahan sih. Di situasi itu, sama seperti orang yang jatuh cinta pada pandangan pertamanya, Yetian pun tak dapat melepaskan pandangannya dari monster tersebut, yang tentu saja tak lain adalah sang ubur-ubur keabadian yang berada tepat di hadapannya. Yetian kemudian yakin bahwa monster ini benar-benar memiliki kemampuan regenerasi yang sangat kuat, karena kemampuan pemulihan monster ini mencapai tingkat atas. Sontak, Yetian pun mengeluarkan dagger miliknya saat itu juga, dan langsung menyerang tentakel monster tersebut hingga putus. Tapi sayangnya, itu tak ada gunanya, karena tentakel monster itu langsung tumbuh lagi, yang membuat Yetian yakin kalau monster inilah yang dia cari-cari selama ini. Monster itu pun langsung menyerang Yetian dengan tentakelnya sekali lagi. Tapi karena ketepatan dan kepashenan milik Yetian, dia pun akhirnya berhasil mengkopi kemampuan penyembuhan tingkat atas milik monster tersebut. Ya, walaupun pada akhirnya Yetian tetap aja terlempar dan menghantam batu di situ dengan sangat keras, yang membuatnya kesakitan saat itu juga. Tapi sementara itu, sang monster langsung menyusul menyerang Yetian dengan cairan asam miliknya. Sontak, Yetian pun langsung menangkis serangan tersebut dengan payungnya. Tapi tak disangka, payung itu tak mampu menangkis cairan itu dan langsung meleleh. Sialnya, tangan Yetian juga ikut terkena cairan asam tersebut hingga membuatnya melepaskan payung itu dari tangannya. Karena payung sudah hancur dan Yetian tak memiliki pilihan lain, dia pun terpaksa menahan nafasnya. Namun, situasi sudah menjadi sangat-sangatlah buruk, dan itu karena munculnya sekelompok besar ubur-ubur keabadian yang sudah menyadari keberadaan dari Yetian. Yetian tentu saja langsung merasa kalau dia tak dapat menghadapi semua monster ini, karena walaupun cuma satu, dia tak dapat berbuat apa-apa. Tapi karena dia sudah menyelesaikan misinya, sekarang dia hanya perlu lari dari tempat ini. Karena jika dia lambat sedikit saja, dia sudah pasti akan mokat. Yetian pun hampir mencapai permukaan air, tapi para monster masih gigih mengejarnya. Tapi tak sampai di situ saja. Setelah dia lolos ke permukaan, para monster masih saja berusaha menangkap dirinya. Tapi tak semudah itu Ferguson. Dengan bakat kecepatannya, Yetian pun langsung melarikan diri dari danau terkutuk ini dengan sangat-sangatlah cepat. Setelah lolos dari situ, dari kejaran para monster ini maksudnya, Yetian pun memutuskan untuk beristirahat di suatu goa di dekat danau itu. Yetian juga memutuskan untuk langsung menyerap bakat curiannya tadi. Seperti yang kita tahu, Yetian pasti akan merasakan rasa sakit yang luar binasa ketika memulai penyerapan bakat. Tapi nampaknya, tubuhnya sudah sedikit terbiasa dengan rasa sakit tersebut. Dan Yetian merasa ini menjadi sedikit lebih mudah. Singkatnya dia sudah menjadi masokis guys ya. Oke. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Yetian berhasil menyerap bakat penyembuhan tingkat tinggi tersebut secara sempurna. Seperti yang tertulis di dalam buku, racun dari ubur-ubur keabadian sangatlah mematikan, dan orang yang tak cukup kuat pasti akan mati dengan satu serangan saja. Tapi untung saja, Yetian sudah mencapai ranah seniman bela diri elit, jadi dia bisa menahan racun itu. Yetian pun berencana untuk mencoba kemampuan barunya, atau kemampuan regenerasi itu. Sontak, setelah menggunakannya, luka di tangan Yetian pun langsung sembuh, bahkan tak meninggalkan bekas sedikit pun. Tapi tak hanya itu saja,
Ternyata kemampuan tersebut juga bahkan tak membiarkan Yetian terluka sedikit pun setelah Yetian mencoba memukul dinding gua dengan sangat-sangat keras. Tapi, semengerikan apapun kemampuan pemulihannya, Yetian sadar jika semua kemampuan miliknya hanyalah kemampuan tipe support. Jadi Yetian berencana untuk mengambil bakat menyerang agar dia bisa bertarung dengan orang yang bahkan jauh lebih kuat darinya. Cerita pun berlanjut di rumah Yetian, dan seperti biasanya, Yetian dimarahi lagi oleh adiknya karena dia lagi-lagi tak pulang ke rumah dalam waktu yang lama. Ditambah lagi, keadaannya sudah sama seperti pemulung saja. Di sisi lain, Yetian sedang mencari kemampuan menyerang milik monster yang mungkin cocok dengannya. Sontak, setelah lama mencari, Yetian pun akhirnya menemukan monster yang cocok. Dan itu adalah Divine Power Ant. Monster ini dikenal dengan keganasannya ketika menyerang. Jadi Yetian memutuskan untuk mengkopi kemampuan monster tersebut. Seperti biasanya, Yetian pun kembali ke pavilium seni bela diri langganannya untuk mencari mayat utuh dari Divine Power Ant agar dia dapat mengkopi bakat monster tersebut. Tapi sayangnya, pavilium ini tak mempunyai mayat utuh dari monster tersebut. Namun, mereka mempunyai informasi yang berkaitan dengan monster yang dicari-cari oleh Yetian. Ternyata, basis Lien Hai akan melakukan perdagangan dengan basis Steel Fang, dan kedua basis ini diketahui memiliki sarang Divine Power Ant, yaitu monster yang dicari-cari oleh Yetian. Di sisi lain, Yetian bertanya, bukankah basis Steel Fang memiliki masalah dengan keluarga Mo? Xiao Yu pun berkata kalau basis Steel Fang ingin menyelesaikan masalah ini dan penengahnya adalah keluarga Lin. Karena itu, mereka pun membuka jalur perdagangan agar dapat menyelesaikan kesalahpahaman ini. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Xiao Yu menemukan sesuatu yang ternyata merupakan tiket untuk berpartisipasi ke dalam acara tersebut. Tiket itu pun diberikannya kepada Yetian saat itu juga. Dia juga mendengar kalau kedua basis ini telah menyiapkan beberapa warrior untuk membersihkan jalur perdagangan. Dan kalau Yetian bergabung, maka dia pasti bisa mendapatkan monster itu. Sontak, karena mendengar hal itu, insting Yetian pun seperti berbicara kalau ini saatnya dia memulai pekerjaannya. Cerita pun berlanjut di keesokan harinya, tepatnya di tempat pertemuan yang disediakan oleh keluarga Lin. Tak berselang beberapa lama, terlihatlah kepala keluarga Lin yang menyambut para warrior. Tentu saja di sampingnya terdapat orang-orang dari keluarga Mo. Sontak karena melihat hal tersebut, Yetian pun semakin bersemangat. Di sini, Yetian mungkin berencana menghancurkan keluarga Mo. Kepala keluarga Lin kemudian memberikan beberapa dorongan pada para warrior yang akan berpartisipasi dalam pembersihan jalur perdagangan ini. Karena mendengar kata-kata bijak dari kepala keluarga Lin, para warrior pun semakin bersemangat. Sementara itu, Yetian melihat sesosok wajah yang terlihat tak asing baginya. Dan itu adalah ketua tim Gale Wolf yang dulu menyelamatkannya dan seorang anak kecil maksudnya, dari serigala Silver Moon sewaktu Yetian masih sangat lemah. Di sini, Yetian tampak sangat penasaran apakah ketua tim Gale Wolf masih mengingatnya ataukah tidak. Di sisi lain, kepala keluarga Lin berkata bahwa di pembersihan kali ini, apapun yang para warrior dapatkan, itu otomatis akan menjadi milik mereka. Tak hanya itu saja, keluarga Lin ternyata telah menyiapkan beberapa hadiah. Di antaranya, mereka yang ada di ranah seniman bela diri akan mendapatkan 20 botol darah monster tingkat menengah dan uang sejumlah 2 juta yuan. Sementara mereka yang berada di ranah seniman bela diri elit akan mendapatkan 3 botol darah hewan buas tingkat tinggi dan 10 juta yuan. Para warrior pun semakin bersemangat untuk mendaftar setelah mendengar kata-kata kepala keluarga Lin. Mereka semua pun berbaris untuk mendaftar menjadi tim pembersihan monster di jalur perdagangan.
Para peserta diminta untuk meletakkan tangan mereka di batu besar yang telah disediakan, dan ranah kultivasi mereka pun akan otomatis terlihat. Standarnya adalah ranah seniman bela diri. Sementara itu, Yetian bergumam mengenai perkataan Yuling, yaitu dirinya tidak perlu bekerja untuk para bangsawan, terutama para budak rendahan dari keluarga Mo itu. Dan juga yang lebih penting, jika Yetian sampai ketahuan berada di ranah seniman bela diri elit, maka Yetian yakin akan terjadi masalah yang sangat rumit nantinya. Yetian tahu kalau batu ini akan mendeteksi kekuatan orang yang menyentuhnya, dan cara untuk membodohinya adalah hanya perlu mengurangi pengeluaran kekuatan, maka ranah juga akan menurun. Yetian pun berusaha mati-matian untuk menahan kekuatannya agar tak ketahuan jika dia berada di ranah seniman bela diri elit. Ternyata, usaha Yetian tersebut membuahkan hasil. Batu tersebut untung saja mendeteksi kalau Yetian berada di ranah seniman bela diri tingkat atas. Sontak, karena melihat itu, kepala keluarga Mo kemudian tertarik dengan bakat Yetian. Tak hanya dia, semua orang yang ada di situ kemudian sangat terkesan dengan bakat yang dimiliki oleh Yetian, walaupun Yetian masih sangatlah muda. Tim Gelwolf pun sangat kagum dengan bakat Yetian. Oh ya, by the way, mereka nih belum tahu kalau pemuda ini tuh sebenarnya si Yetian yang mereka udah tolong dulu sama anak kecil itu loh. Ketua tim Gelwolf kemudian berkata kalau tak mungkin pemuda berbakat seperti dirinya akan tertarik dengan tim rendahan mereka. Tapi, tanpa mereka sadari, ternyata pemuda tersebut sedang berjalan ke arah tim mereka. Sesampainya Yetian di situ, Yetian pun membuka tudung miliknya, kemudian langsung menyapa ketua tim Gelwolf dengan sangat ramahnya. Sudah pasti, ketua langsung tersentak sebab dia sangatlah mengenal Yetian. Karena tim mereka pernah menyelamatkan Yetian dan seorang bocil dari serangan serigala Silver Moon malam itu. Ketua tim kemudian merasa sangat bangga pada Yetian yang hanya memakan waktu setahun untuk mencapai ranahnya yang sekarang. Setelah itu, Yetian kemudian bertanya, apa mungkin dia bisa bergabung dengan tim Gelwolf dalam operasi kali ini? Sontak, tanpa basa-basi, ketua tim pun mengizinkan hal tersebut karena mereka juga berniat mengundang Yetian walaupun dia tidak mengatakan hal itu. Di sisi lain, Onich yang cantik di tim mereka pun berkata kalau dirinya lebih tenang dengan tambahan seorang warrior tingkat atas di tim mereka. Cerita pun berlanjut di wilayah misi tim Gelwolf. Ketua memperingati timnya untuk berhati-hati karena kehati-hatian adalah pangkal keselamatan, anjay. Sontak dengan tiba-tiba, Yetian kemudian merasakan sesuatu mengarah ke arah mereka. Dan itu ternyata merupakan sekelompok serigala yang langsung mengepung mereka semua. Tapi, di situasi ini, mereka semua tetap tenang berkat komando dari ketua tim yang sangat-sangatlah GG. Ketua kemudian mengkoordinasi timnya. Dia menugaskan Yetian untuk membereskan bagian belakang dan yang lainnya sebagai support, sementara dirinya akan mengurus para serigala di bagian depan. Sontak, karena mendengar perintah itu, Yetian tentu saja langsung menurutinya dan meminta mereka semua untuk menyerahkan hal itu kepadanya. Sontak, Yetian dan ketua tim kemudian langsung melancarkan serangan mereka pada para serigala. Tanpa diduga, Yetian dengan sangat sigapnya langsung menyelesaikan kedua serigala tersebut dengan hanya beberapa gerakan saja. Setelah itu, ketua tim langsung memuji Yetian karena kemampuannya yang sangat-sangatlah hebat. Namun, ketua pun langsung menyombongkan dirinya bahwa dia lebih cepat membunuh 3 serigala yang dia tangani. Yetian pun tersenyum sedikit dan bergumam bahwa sekarang ini dia hanya berpura-pura lemah saja karena dia ingin menyembunyikan kekuatannya. Tapi di sisi lain, para anggota yang lain kemudian memuji kekuatan Yetian walaupun dia masih sangatlah muda. Sementara itu, salah satu anggota mereka merasa aneh karena para serigala ini seharusnya menyerang saat tim sudah masuk ke dalam lembah. Dengan begitu, para serigala ini pasti akan mendapatkan keuntungan. Ketua pun berkata kalau itu bukan karena para serigala tidak mau melakukan hal tersebut, tapi
karena mereka tak bisa melakukannya, karena kemungkinan terdapat monster yang kuat yang menguasai lembah yang memaksa mereka untuk menyerang di luar lembah tersebut. Tapi ketua pun dengan cepat mengeluarkan sebuah walkie-talkie. Ternyata walkie-talkie ini merupakan alat komunikasi yang langsung menuju pada keluarga Lin. Jadi mereka semua tak perlu merasa takut, karena jika ada situasi yang berbahaya, keluarga Lin pasti akan langsung menyelamatkan mereka saat itu juga. Ketua pun dengan tenangnya memimpin timnya pergi lebih jauh lagi untuk membasmi lebih banyak monster. Cerita pun berlanjut, tak berselang lama setelah mereka semua menjelajahi tempat itu. Ketua pun menghentikan timnya karena dia mendengar ada beberapa pergerakan di depan mereka. Tapi tiba-tiba dengan kepakaan Yetian langsung memperingati timnya untuk melihat ke arah atas. Dan benar saja, di atas mereka muncullah seekor monster kadal api yang mempunyai bakat api tingkat atas. Sontak, dengan tiba-tiba, kadal api itu kemudian langsung menyemburkan Kokaki no Jutsu miliknya. Di situasi itu, untung saja mereka semua bisa menghindari semburan api milik sang monster atau Kokaki no Jutsunya. Namun, dengan cepat, sang monster kemudian langsung menghadang mereka semua agar tak dapat keluar dari wilayahnya. Karena tadi ketua dan Yetian telah mengambil hidangan pembuka, maka monster ini akan menjadi hidangan untuk para anggota lainnya, kata salah satu dari mereka. Mendengar itu, ketua pun mengizinkannya karena monster itu hanyalah monster tingkat pemula. Ketua pun menyuruh mereka hati-hati dengan apinya, karena apinya itu merupakan bakat tingkat atas. Yetian terlihat sedikit meragukan anggota yang lain saat itu. Tapi ketua pun berkata agar Yetian percaya kepada mereka, karena monster ini juga merupakan monster tingkat pemula saja. Sontak, tanpa banyak bacot, mereka pun menyerang sang monster kadal api. Cerita pun berlanjut beberapa saat kemudian di tempat pertarungan tersebut. Tentu saja mereka semua berhasil mengalahkan kadal api tersebut dengan kemampuan kerjasama mereka yang sangatlah baik. Salah satu dari mereka pun menyombongkan diri karena dipuji oleh ketua tadi. Dia berkata kalau kadal api ini terlalu lemah untuk mereka. Tapi sementara dia menyombongkan dirinya, dia tak menyadari datangnya serangan bola api milik kadal api yang lainnya. Tapi untung saja, Yetian menyadari hal itu dan dengan cepat langsung menyelamatkan anggota timnya yang hampir saja mokat di tempat saat itu. Sontak, karena melihat hal itu, mereka semua yakin kalau masih ada monster di sekitar sini. Yetian kemudian setuju dengan hal itu karena dia sangat yakin kalau ini tak akan berakhir semudah itu. Sebab di tempat ini tak hanya terdapat satu kadal api saja, tetapi terdapat segerombolan kadal api yang menunggu untuk memangsa mereka semua.